kemarin ketika saya tour show di beberapa tempat di wilayah Indonesia, saya menjadi sedih dan perih ketika saya mengingat ada seorang oknum Ba'alawi yang mengatakan dengan begitu yakin bahwa Pulau Jawa adalah pintu tarim, Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Sakit hati saya bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Begitu mudahnya orang asing ini, Ba'alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mengkondisikan kuburan palsu, mengklaim-klaim kuburan para pejuang. Ada lagi kelompok orator-orator, agitator. Seolah-olah kalau berbicara lebih hebat, lebih patriotik dari para jenderal kita. Lebih patriotik daripada ketua-ketua umum partai. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Ya, yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Madinisa, dan Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Berkumis di kota Tarim sudah bisa jadi wali alim. Saking alimnya, makan es krim langsung di box pendingin. Emang si paling bohongin. Insyaallah, alhamdulillah, untuk 17-an kali ini Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun, yaitu masalah polemik nasab ternyata telah selesai, yaitu dengan bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Ba'alawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rekat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Amin. Rekat bersama orang beriman, karena Allah Indonesia wong api-api. Nunut oleh mertamu, oleh ngisruh kamplengi. Paham kan? Jangan dikira kita buat permusuhan, enggak. Bersatu monggo. Tapi jangan ceramah di mimbar bilang, kamu budak-budak kami, kamilah tuan-tuanmu, kamilah majikan-majikanmu. Kapan zaman jadi majikan itu? Bali merdeka, Bali ikut perang, maaf, pahlawannya bukan bangsamu, pahlawannya ngurah rai, anak negeri pribumi. Tokoh-tokoh Jawa, tokoh kemerdekaan, Bung Tomo, Mbah Hasyim As'ari, Ki Abbas Munted, Bung Karno, Bung Hatta, Cokro, Aminoto, pribumi semua. Jenderal Sudirman pribumi, Diponegoro full pribumi, negara full asli merdeka itu ya Indonesia. Malaysia merdeka masih nyantol dikit ke Inggris. Kita merdeka full, nggak nyantol ke Jepang, nggak nyantol ke Belanda, apalagi ke paham ya? Tak
ulangi, kita berukhuwah, kita bekerja sama, kita menjalin persatuan, tamu kita hormati, tapi tolong tamu ojo kurang ajar, ngono tok lho. Kita itu hanya minta tamu ojo kurang, ojo klaim-klaim. Dan mohon-mohon kepada negara, DPR, intelijen, Polri, TNI, dinas-dinas pendidikan, perpustakaan nasional, luruskan buku-buku yang dipalsukan itu. Tarik dan bakar semua. Ya, segera teliti dan bongkar semua makam-makam palsu. Ini bahaya. Kalau dibiarkan 500 tahun ke depan, makam-makam itu, makam fulan al-sopo, makam fulan al-sopo, makam fulan al-sopo, akhirnya anak cucu kita kaum pribumi 500 tahun ke depan nggak bisa klaim bahwa ini negeri mereka. Diklaim orang lain, ini negeri orang lain. Akhirnya anak cucu kita harus jadi budak di negeri sendiri. Apa enggak kasihan? Biarkan tetap Bung Tomo, makamnya ya Bung Tomo. WR Supratman, makamnya tetap WR Supratman. Ojo dirubah al sopo bin sopo, ojo. Kelihatannya sekedar makam, tapi ratusan tahun ke depan itu bisa menjadi bukti sejarah, alat klaim orang lain mengeklaim atas bumi Nusantara. Insya Allah selagi Bali aman, Jawa aman, Indonesia aman, jamaah aman, Jumatan aman, manakipan aman, tahlilan aman, wiritan aman, TPQ aman, sholawatan aman, NKRI aman, sunnah Rasul berjalan. NKRI dikacau, sunnah Rasul juga kacau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do, apa kabar hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Baiklah, sudah cukup lama kita tidak berbagi informasi. Kali ini Well To Do akan berbagi informasi yang terus saja viral saat ini, yaitu soal polemik dan kontroversi klan Ba'alawi yang diragukan sebagai keturunan Rasulullah. Dan juga ada isu bahwa banyak bukti bahwa Ba'alawi punya tujuan menjajah dan menaklukkan Indonesia. Benarkah? Benarkah ada klaim-klaim yang dilakukan Ba'alawi mengenai pahlawan kemerdekaan dan sebagainya? Benarkah banyak memalsukan kuburan? Sebelum kita lanjutkan, silakan subscribe, like, dan share-nya ya. Semoga menjadi amal ibadah sahabat sekalian. Kali ini kita akan menyampaikan informasi yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama tentang 7 strategi Ba'alawi Tarim menjajah dan menaklukkan bangsa Indonesia. Bang Haji Roma bongkar 7 strategi Ba'alawi Tarim menjajah dan menaklukkan bangsa Indonesia. Ini clear. Raja Dangdut sekaligus ulama Nusantara, Bang Haji Roma Irama mengungkapkan narasi yang keras dan tegas terkait nasab Ba'alawi. Roma Irama yang akrab disapa Bang Haji mengatakan tujuan Ba'alawi dari Tarim Yaman adalah menjajah dan menguasai negara Indonesia. Ternyata tujuan Ba'alawi itu menjajah Indonesia. Ini clear, ungkap Bang Haji dalam siniar di kanal @RomaIramaOfficial Jumat 6 September 2024. Bang Haji pun membongkar berbagai cara yang dilakukan secara terencana oleh kalangan Ba'alawi untuk membuat rakyat Indonesia takluk dan tunduk patuh pada mereka. Ketika saya roadshow ke daerah-daerah di Indonesia, hatinya merasa perih dan sedih mengingat ada oknum Ba'alawi yang dengan begitu yakin mengatakan Pulau Jawa adalah pintu Tarim atau Yaman.
Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Sakit hati saya mendengar ucapan itu, tutur Bang Haji. Bang Haji Roma Irama lantas memutar sebuah potongan video ceramah seorang anggota Ba'alawi yang menyatakan Pulau Jawa pintu Tarim dan Indonesia milik Aulia Tarim. Begitu mudahnya orang asing ini, orang Ba'alawi ini mengklaim Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ungkap Bang Haji. Ia lantas menyatakan ternyata agenda Ba'alawi dari Tarim untuk menjajah Indonesia ini sudah terencana dengan baik. Bahkan sudah dilakukan dengan berbagai cara dan strategi. Berikut 7 strategi dan cara Ba'alawi menjajah Indonesia dan menundukkan pribumi Nusantara. Pertama, memalsukan kuburan dan dikasih cap sebagai kuburan Habib. Ada kelompok Ba'alawi yang memalsu-malsukan kuburan di tanah Jawa, Kalimantan, dan sebagainya. Kuburan dipalsukan dan dikasih nama kuburan Habib Anu, Habib Anu, Habib Anu. Sehingga kemudian mereka Ba'alawi ini mengatakan, tuh lihat tanah Jawa penuh dengan makam Habib, Pulau Jawa pintu Tarim. Na'udzubillah, kata Bang Haji. Kedua, membelokkan sejarah dan tokoh-tokoh para pahlawan bangsa Indonesia. Bang Haji menuturkan ada lagi dari Ba'alawi yang bertugas membelokkan sejarah dan tokoh-tokoh bangsa. Mengatakan Wali Songo adalah Ba'alawi, pahlawan-pahlawan bangsa adalah Ba'alawi. Klaim-klaim ini ternyata memang terencana. Mereka sebarkan klaim-klaim bohong ini, tandas Bang Haji. Ketiga, membuat doktrin yang menyesatkan. Kemudian ada lagi kelompok Ba'alawi yang membius umat Islam dengan doktrin-doktrin khurafat agar umat Islam tunduk-tunduk pada mereka. Maka mereka ceritakanlah betapa hebatnya mereka hingga melebihi mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ujar Bang Haji. Sebagai contoh, kalangan Ba'alawi berani mengatakan Imam Faqih Muqaddam, nenek moyang Ba'alawi, bisa mi'raj ke langit ke-7 bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu malam sebanyak 70 kali. Padahal Rasulullah SAW hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seumur hidup 1 kali, ujar Bang Haji. Maka dengan cerai itu mereka telah merendahkan kesucian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ungkap Bang Haji. Bahkan lanjut Bang Haji, ada lagi cerita dari Ba'alawi yang berani mengatakan bahwa leluhur mereka kalau tidak malu kepada Allah bisa memadamkan api neraka dengan tangan, bahkan dengan kelingking saja. Ini kesombongan yang diada-adakan. Mereka kembali merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tutur Bang Haji. Keempat, membuat cerita palsu untuk membius para mukhibin. Bang Haji menyebut sejumlah contoh Ba'alawi mengarang cerita khurafat yang membuat para mukhibin atau pendukung Habib Ba'alawi terbius dan tunduk patuh pada mereka. Misalnya, cerita dari Ba'alawi bahwa ada orang maksiat yang mati, kemudian disiksa oleh malaikat hingga teriakannya mengganggu nenek moyang Ba'alawi bernama Al-Faqih Muqaddam. Lalu diceritakan bahwa Faqih Muqaddam bangun dari tidurnya dan memaki-maki malaikat Munkar wa Nakir dan mengatakan, kamu menyiksa orang, mengganggu tidur saya. Bang Haji juga mengungkap cerita Ba'alawi, ada orang ahli maksiat mati dan seluruh dosanya diampuni hanya dengan sebuah surat dari Habib. Mereka, para Habib bilang, nanti kalau ditanya oleh Munkar wa Nakir jangan jawab, kasih surat ini, nanti kamu akan masuk surga tanpa hisab. Sesat ini, ungkap Bang Haji. Kelima, mengecilkan ulama dan kiai Nusantara. Tak berhenti sampai di situ, Bang Haji juga menyebut bagaimana Ba'alawi bisa menghina kiai-kiai pribumi dengan mengatakan seorang Habib yang bodoh bisa mengalahkan 70 ulama yang alim. Lalu dikatakan kaki seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari kepala 70 ulama yang alim. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jelas Bang Haji. Ini pembodohan dan pembiusan kepada para mukhibin yang tidak menggunakan akal.
Mereka, para muhibin itu terpukau, terkagum-kagum, seolah ini turunan Nabi, tegas Bang Haji dengan nada miris. Keenam, orasi mengadu domba anak bangsa. Bang Haji Roma menyebut banyak orator-orator dari Ba'alawi yang kalau berbicara seolah-olah mereka lebih patriotik dari Jenderal TNI Polri, seolah lebih patriotik dari ketua umum partai. Kata Bang Haji, kalangan Ba'alawi berorasi dan membuat framing yang tujuannya untuk menempatkan diri sebagai pahlawan rakyat dengan cara memaki-maki para pemimpin. Ternyata tujuannya semua ini untuk menjajah Indonesia. Clear, ini clear, tandas Bang Haji. Ketujuh, mengadu domba anak bangsa dengan isu PKI. Bang Haji menuturkan, ada lagi kalangan habaib dari Ba'alawi yang memakai isu PKI yang sensitif itu untuk mengadu domba dan memanas-manasi umat Islam Indonesia. Bahkan mereka menyampaikan doktrin sesat, lalu mengajak masyarakat mencabut senjata dan melawan pemerintah. Mereka sampai kemudian orasi-orasi yang mengadu domba, asah parangmu, asah celuritmu, di sana ada PKI, ayo para ulama lawan, kata Bang Haji menirukan orasi seorang habib. Bang Haji pun merasa aneh dan ingin tertawa karena yang disebut PKI oleh para habaib itu justru berasal dari kalangan Ba'alawi. Lah PKI yang mana yang mereka maksud? Ketua umum PKI itu Aidit, dan Aidit itu Ba'alawi. Pemimpin PKI musuh juga Ba'alawi. Jadi PKI yang mana? Kan dari Ba'alawi juga, tugas Bang Haji. Karena itu pula Bang Haji merasa terpanggil untuk terus menyuarakan bahwa Ba'alawi itu sesat dan mereka punya agenda menjajah Indonesia. Maka ketika keliling daerah, Bang Haji merasa senang karena ada banyak kiai dan ulama yang secara langsung mengatakan dukungannya kepada Bang Haji dan melawan Ba'alawi. Bang Haji juga menuturkan ketika berkunjung ke sekolah provinsi ada pejabat daerah yang mengatakan bahwa 90% rakyat Indonesia mendukung Bang Haji Roma Irama melawan Ba'alawi. Demikian, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.